Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat UNH, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Dalam hidup kita tentunya sering mengalami yang namanya permasalahan hidup. Musibah yang silih berganti terjadi dalam hidup kita. Apakah ini pertanda bahwa Allah membenci hambanya? Tentunya tidak. Justru karena Allah menyayangi hambanya, sehingga dengan adanya musibah yang silih berganti terjadi ini, tujuannya adalah untuk mendekatkan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai hikmah di balik ujian dan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah Allah memberikan musibah-musibah kepada hambanya? Apa hikmah Allah membuat kita menangis dan bersedih? Allah membuat perasaan kita tidak enak menjalani hidup sehari-hari. Kenapa Allah tidak membiarkan kita hidup bahagia, senang, dan datar-datar saja tanpa masalah? Kenapa Allah melakukan semua ini? Ini adalah karena Allah sayang kepada hambanya. Kenapa Allah membuat hidup kita seperti roda? Kadang kita berada di atas, dan kadang kita berada di bawah. Kadang kita menangis, dan kadang juga kita tertawa. Kenapa Allah melakukan semua ini? Muncullah pertanyaan seperti itu dari hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari Sobat NH, mari kita lihat kenapa Allah memberikan ujian kepada kita. Apa hikmahnya? Jadi hikmah yang pertama adalah musibah itu hadir untuk memberikan ujian kepada hambanya. Allah ingin melihat sejauh mana hambanya mampu bersabar dalam setiap permasalahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang beriman itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terjadi di sekolah, guru itu tidak akan tahu bagaimana kualitas siswanya kalau dia tidak mengikuti ujian. Seperti itulah dalam kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi seseorang yang beriman dan meningkat imannya kalau kita tidak mengikuti yang namanya ujian hidup ataupun mengalami permasalahan hidup. Allah ingin melihat kita bagaimana kita mengatasi permasalahan itu dan akhirnya bisa melewatinya. Itulah hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua adalah untuk membersihkan hati manusia supaya kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Karena ketika musibah itu hadir, perbuatan sombong, ujub itu tergantikan menjadi sifat yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika musibah itu datang, maka manusia itu menjadi ingat kepada Allah. Yang tadinya ia lupa, kemudian ia ingat kembali kepada Allah. Coba bayangkan, banyak sekali saat ini hamba Allah yang lupa kepada Allah karena memiliki kedudukan, harta yang bergelimang, dan kemewahan dunia. Tapi ketika dia mengalami keterpurukan, kesehatan yang menurun, kekurangan harta, dia baru ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan hikmah yang kedua ini adalah untuk mengobati hati kita agar menjadi bersih dan dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Kemudian hikmah yang ketiga adalah untuk meningkatkan keimanan agar semakin kuat kepada Allah. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada makhluk yang abadi. Semua akan meninggalkan dunia ini. Semua akan kembali kepada Allah. Orang tua, saudara kita, sahabat, orang kita cintai, semuanya akan kembali kepada Allah. Harta, tahta, semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi ketika musibah itu hadir dalam hidup kita, ini adalah bentuk ujian di mana Allah ingin membuat kita kuat dan kemudian terbiasa dalam menghadapi setiap permasalahan. Kemudian hikmah yang keempat adalah untuk membangunkan orang-orang yang lalai. Apa maksudnya?
Jadi Allah ingin mengingatkan kembali kepada orang-orang yang lupa kepada Allah, di mana mereka terlalu asyik dengan dunia. Mereka terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, sehingga mereka lupa dengan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak saat ini orang yang lupa kepada Allah. Mereka lebih mementingkan harta, tahta, martabat mereka. Sehingga dengan adanya musibah ini, Allah ingin mengingatkan kembali kepada orang-orang yang lupa kepadanya untuk mengingatnya kembali. Karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya ingat dan kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah ketika mendapatkan permasalahan hidup. Mereka baru hikmah yang keempat ini untuk mengingatkan kembali mereka yang lalai. Kemudian hikmah yang terakhir adalah menjadi pemberi syafaat. Jadi dari musibah yang terjadi dalam hidup kita, ini justru terkadang memberikan syafaat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena apa? Karena ketika kita kembali mengingat Allah, kita kembali kepada Allah, Allah memberikan syafaatnya kepada kita untuk semakin dekat dengannya, mengerjakan amalan-amalan ibadah, mengerjakan kewajiban kita sebagai hamba, berdoa kepadanya, dan melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Sehingga dengan ini Allah hadirkan syafaat kepada kita melalui musibah yang Dia berikan. Karena ketika kita bisa melewati permasalahan dan musibah yang Allah berikan dengan sabar, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, maka Allah memberikan pintu maafnya kepada hambanya yang mau bertobat dan mau memperbaiki diri. Demikianlah Sobat PNH, selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.